Mungkin itu yang kami sampaikan. Waktu selanjutnya berhubung dengan situasi pelanggaran HAM di Papua akan disampaikan oleh kawan-kawan komisariat bersangkutan. Kami persilakan. Selamat sore, Komisariat Hukum dan HAM KNPB Pusat, Komite Nasional Papua Barat KNPB Pusat, Lince Tapuni, akan membacakan situasi kondisi HAM yang terjadi dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BP KNPB nomor 029.1 garing H2 garing Ester garing BP garing KNPB 2025. Papua krisis kemanusiaan. Tolak Prabowo sidang umum PBB 2025. Jayapura 22 September 2025. Sejak Juni hingga September 2025, rakyat Papua kembali menjadi korban kekerasan aparat kolonial Indonesia. Sedikitnya ada 14 warga tewas. Belasan lainnya mengalami luka tembak dan penyiksaan. Lebih dari 25 aktivis dan warga ditangkap secara sewenang-wenang, serta lebih dari 1.313 orang terpaksa mengungsi akibat operasi militer dan polisi. Hampir seluruh kasus melibatkan aparat TNI, Polri dan nyaris tidak pernah diproses secara hukum. Memperkuat wajah nyata kolonialisme yang menindas rakyat Papua. Pada 26 Juni 2025, tragedi mulai terulang ketika Yayasan DGI 24 ditembak mati oleh Polres Nabire di Pasar Karang tanpa proses hukum. Di hari yang sama, 3 warga sipil, Stepanus Silak, Heben Sabolim, dan Hami Sabolim, ditangkap di Bandara Goliat DKI Jaukimo sekitar pukul 03.00 WIB oleh aparat TNI Polri tanpa kejelasan hukum. Beberapa hari kemudian pada 28 Juni seorang warga sipil ditangkap di Kilo 5 Yaukimo tanpa prosedur hukum. Pada 29 Juni, Perinus Balingga ditangkap di Barase Yaukimo juga tanpa penjelasan hukum. Situasi semakin memuncak ketika pada 3 Juli aparat gabungan kembali melakukan penangkapan sewenang-wenang di Jalan Seragala, Kam 2, DKI Margaret, warga sipil yang ditangkap aktivis. Pada 10 Juli, mahasiswa Nathaniel Nawipa disiksa oleh polisi Dalmas setelah menggelar aksi damai di Jayapura. Sehari berikutnya 11 Juli, 8 warga dicurigai anggota TPNPB ditangkap di Kilo 2 Yaukimo. 5 hari diantaranya dibebaskan. 5 orang diantaranya dibebaskan. 2 hari kemudian pada 12 Juli, 4 aktivis KNPB termasuk ketua 1 wilayah Yaukimo ditangkap malam hari oleh gabungan marinir TNI, Polri, Brimob, dan tim Damai Kartens. Tambah surat perintah, mereka disiksa sampai babak belur dan menciptakan ketakutan meluas di masyarakat. Operasi militer polisi di Merauke, Dugiai, dan Sorong juga menambah panjang daftar korban. Pada 27 Juli, 5 warga marinir di Merauke ditangkap dan diintimidasi oleh aparat karena menolak perampasan tanah adat pada 10 Agustus. Martinus Tebai 14 ditembak mati di Brimob Papua Tengah tanpa proses hukum. Di Sorong kekerasan juga meluas pada 15 Agustus. Julianus Malibele
35 tahun pukul hingga luka parah oleh TNI Angkatan Laut. Antaranya 29 Agustus 17 warga serta 5 aktivis solidaritas rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raja ditangkap. Bukti penolakan pemindahan 4 tahanan politik Papua ke Makassar. Selain itu, Michael Walefaru 22 ditembak saat aksi rakyat di Nabire pada 27 Agustus. John Pote 21 tahun pukul hingga tewas oleh warga transmigrasi aparat tidak memindahkan pelaku. Pada 3 September di Jepun, seorang remaja Manapung 15 ditembak mati oleh TNI POM hanya karena menolak membayar ongkos parkir. Kasus ini sedang ditutupi Kodam Jenderuasi dengan jalan penyelesaian keluarga, restorasi, justik. Hari ini yang sama, Victor B. Del ditangkap dan dianiaya polisi tanpa mekanisme hukum. Di Maibrat pada 9 September militer memaksa tokoh adat menandatangani surat perjanjian dan mendirikan pos militer berbagi distrik, membakar sekitar 20 rumah dan memaksa 350 warga mengungsi. Insiden rasisme di Elelim Jalimo pada 15 Agustus 16 September memicu proses rakyat Papua. Aparat menembaki masa menawarkan Sandra Johane 30 tahun dan melukai Siro Wandik 16, Alex di Dulihakum 30 tahun dan Thomas Alkolen 40. Penerapan militer juga tercatat berlangsung pada 15 September di Aparatis dan 17 September di Elelim Jalimo, membakar lebih dari 10 rumah dan memaksa 200 warga mengungsi. Secara keseluruhan operasi militer di Intan Jaya, Puncak, Maibrat, Pengungsi, Pegunungan Bintang dan Yaukimo selama Juli Agustus memaksa sekitar 1.313 warga mengungsi, membakar rumah dan menjadikan gereja sebagai pos militer. KNPB menegaskan bahwa kekerasan ini merupakan bukti nyata kolonialisme Indonesia yang menindas rakyat Papua. Mekanisme hukum Indonesia terbukti tumpul terhadap semua pelaku TNI Polri, sementara operasi ini dijalan sebagai tumpaks dengan seluruh kekuatan negara, termasuk militer, polisi, dan aparat sipil untuk menakutkan rakyat Papua. BPKNPB menuntut Indonesia segera menghentikan kolonialisme yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, menghentikan seluruh operasi militer, polisi, dan membuka ruang demokrasi bagi bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Jika kekerasan negara terus berlanjut, maka rakyat Papua tidak punya pilihan lain selain mengorganisir diri dan melakukan perlawanan bersama KNPB demi mempertahankan hak tanah dan asistensi bangsa serta memastikan pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Kami kembali mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menanggapi desakan internasional dan membuka akses bagi penentuan independen serta media internasional ke Papua. Forum La Nation, Sven Group, MSJ, dan Pacific Islamic Forum (PIP) secara konsisten menyatakan keprihatinan ke dalam atas pelanggaran HAM yang di Papua. Bahkan pada KTT PIP 2023 menegaskan kembali seruan agar Indonesia membuka akses bagi Komisariat Tinggi HAM PBB, kantor Komisariat Tinggi HAM PBB Oscar sejak 2018, menegaskan adanya climate of clean everything di Papua. Sementara dalam mekanisme Indonesia Prodinfor UPR tahun 2022, lebih dari 10 negara anggota PBB mendesak Indonesia membuka akses internasional menghentikan impunitas. Kami menegaskan bahwa para bohong tidak layak berbicara di forum PBB karena rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan penjahat kemanusiaan. Kehadiran para bohong di PBB hanya akan digunakan untuk menutupi kolonialisme
kolonialisme Indonesia di Papua dan menulis citra resin militeris yang terus membunuh rakyat sendiri. Kami mendesak negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik untuk tidak diam tetapi menolak dan mengancam kehadiran para buruh di forum internasional. Humas KNPB 21 September 2015, Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat, Juru Bicara Program Wanimbo, Jubir Nasional, Lince Tabuni, Ketua Komisariat Hukum dan HAM, mengetahui dan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat, Agus Postai,